Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 181. Chapter 181 Lelucon. Seseorang harus mengakui bahwa realitas virtual sangat realistis. Hanya ada sedikit perubahan pada ekspresi gentle Snow, namun Zhao Yueru segera menemukannya. Snow, ada apa? Zhao Yueru dengan cemas bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi terkejut di gentle Snow. Meskipun memang tidak terduga bahwa sekelompok bocah telah menjadi pemain level 10, seharusnya Snow lembut tidak terlalu terkejut. Tidak apa, saya hanya memikirkan beberapa hal itu saja. Gentle Snow melambaikan tangannya, mengabaikan kekhawatiran Zhao Yueru. Gentle Snow tidak memperhatikan Kola dan yang lainnya yang memasuki White River City, juga tidak peduli bahwa mereka telah mengambil 6 tempat teratas di daftar peringkat. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah Si Feng dan level temannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia bayangkan, berteman dengan Si Feng adalah keputusan yang sangat bijaksana. Tanda hubung. Di tempat lain, ketika rekan-rekan masa lalu perusahaan tidak stabil dan tarian api melihat daftar peringkat, mereka semua tercengang. Ini terutama berlaku untuk teman-teman masa lalu Fire Dance. Tidak hanya Fire Dance yang mencapai level 10, tetapi Water Buffalo juga naik ke level 10. Akibatnya, rasa iri dan penyesalan menggerogoti hati mereka. Jika mereka memilih untuk mengikuti Fire Dance dan bergabung dengan tim Si Feng, mereka akan menjadi anggota tim mereka sekarang. Mereka menikmati kecemburuan dan kekaguman dari semua pemain di seluruh wilayah kota Sungai Putih, situasi yang diimpikan banyak orang untuk dialami. Sayangnya, mereka tidak lagi terkait dengan masalah ini. Saat mereka melihat daftar peringkat, mereka mencoba menghubungi Fire Dance dan Water Buffalo. Mereka semua mencoba untuk meminta maaf, dan mereka berharap bisa memperbaiki dan memulihkan hubungan masa lalu mereka. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah permainan, tidak perlu terlalu serius, dan mereka hanya bercanda. Sementara itu, Fire Dance dan Water Buffalo telah menerima panggilan mereka. Namun, mereka hanya memberikan satu jawaban. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Saya tidak ingin tetap berhubungan di masa depan. Apakah mereka berpikir bahwa menganggap tindakan mereka sebagai lelucon akan menyelesaikan segalanya? Nah, itu benar-benar lelucon. Kata-kata Fire Dance dan Water Buffalo pasti telah menghancurkan harapan terakhir mereka, mengirim mereka ke lautan penyesalan yang tak ada habisnya. Adapun perusahaan tidak stabil, iri hampir membuatnya gila. Dia ingat dengan jelas bahwa timnya pernah membegal 3 kelompok Kola sebelumnya, level mereka turun ke level 7. Ketika mereka bertemu di air mancur kota Daun Merah, mereka masih level 7. Di sisi lain, level penghancuran tidak stabil telah turun ke level 8 setelah tiada satu kali. Selama beberapa jam terakhir ini, dia telah leveling monster dengan panik dan hampir mencapai level 9. Namun, grup Kola semuanya telah mencapai level 10 selama periode yang sama. Hanya kecepatan leveling macam apa ini? Awalnya, Si Feng lah yang telah mencapai level 10. Sekarang, bahkan Kola dan yang lainnya telah naik ke level 10. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Pasti ada semacam metode yang memungkinkan mereka mencapai level 10 dengan cepat. Si Feng jelas tahu metode ini. Bahkan mungkin ada beberapa bug raksasa dalam game. Namun, penghancuran tidak stabil tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Si Feng. Dia tidak punya cara untuk memaksa rahasia ini keluar dari Si Feng. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepala perusahaan tidak stabil. Jika dia menerbitkan masalah ini di forum resmi, mengungkapkan bug ini, sistem mungkin menghukum Si Feng karena mengeksploitasinya. Di sisi lain, jika itu bukan bug, guild lain pasti tidak akan melepaskan kesempatan besar ini untuk naik ke level 10 dengan cepat. Mereka akan memaksa Si Feng untuk mengungkapkan metode leveling ini. Jika Si Feng menutup mulutnya, dia akan membuat musuh keluar dari setiap persekutuan di wilayah kota Sungai Putih. Sementara itu, jika dia mengungkapkan metode leveling ini dan sistem memperbaikinya, itu juga akan membuat marah berbagai guild. Terlepas dari apa yang dilakukan Si Feng, dia tidak bisa lagi terus berbaur di wilayah kota Sungai Putih. Namun, penghancuran tidak stabil belum bisa membiarkan Si Feng melakukan tindakan ini. Ye Feng, tidak ada orang yang bijak sepanjang waktu. Saya akhirnya memahami kelemahan Anda, Unstable Devastation menjadi bersemangat.
Selama dia menggunakan langkah ini untuk mengancam Si Feng dengan patuh akan menyerahkan rahasianya. Segera setelah itu, perusahaan tidak stabil mengirim permintaan komunikasi kepada Si Feng. Pertama kali, Si Feng tidak mengangkat. Kedua kalinya, Si Feng tidak mengangkat. Kehancuran tidak stabil membuat lebih dari 10 panggilan berturut-turut ke Si Feng, namun, Si Feng tidak menjawab satupun dari mereka. Akibatnya, perusahaan tidak stabil hampir memuntahkan darah karena marah. Namun, ketika dia memikirkan masa depannya yang indah, dia bertahan. Akhirnya, setelah mengirimkan lebih dari 40 permintaan komunikasi, panggilan itu akhirnya tersambung. Anda menyebalkan. Tidak bisakah Anda mempelajari pelajaran Anda setelah begitu banyak penolakan? Apakah kamu babi? Haruskah saya memarahi Anda sebelum Anda puas? Saya tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Pergi, bermain-main dimanapun kamu mau, dan jangan datang menggangguku. Si Feng segera mulai mengutuk saat dia mengangkat telepon. Awalnya, dia telah melakukan bisnis dengan Aquaros, dalam suasana hati yang baik. Namun, satu demi satu, panggilan penghancuran tidak stabil tanpa henti mengganggunya, mengganggu suasana hati Si Feng yang baik. Pada awalnya, Si Feng berpikir bahwa penghancuran yang tidak stabil akan menyerah setelah beberapa penolakan. Namun, Si Feng tidak pernah berpikir bahwa gangguan tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, setelah memberitahu Aquaros bahwa dia memiliki beberapa hal yang perlu dia selesaikan sejenak, dia mencari tempat tanpa orang dan memarahi Unstable Devastation, menenangkan suasana hatinya. Dia kemudian menempatkan perusahaan tidak stabil di daftar hitamnya, mencegah perusahaan tidak stabil untuk semakin mengganggunya. Ye Feng, kamu berani memutuskan panggilan saya. Setelah melakukan lebih dari 40 panggilan, perusahaan tidak stabil dibakar dengan amarah. Sekarang Si Feng telah menghinanya, darahnya mendidih dan wajahnya menjadi merah padam. Pembuluh darah di wajahnya hampir pecah. Namun, tepat ketika dia hendak mengutuk Si Feng, panggilan itu terputus. Kehancuran tidak stabil yang sangat marah ini, dan segera, dia memanggil Si Feng lagi. Namun, kali ini, panggilannya bahkan tidak berdering. Dia ada di daftar hitam Si Feng. Kehancuran yang tidak stabil hampir pingsan karena marah. Dia telah membuang begitu banyak waktu untuk mencoba menelepon Si Feng, namun, satu-satunya hal yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah omelan. Si Feng bahkan telah memasukkannya ke daftar hitam. Bagaimana dia bisa mengancam Si Feng sekarang? Bagaimana dia akan memaksa kepatuhan Si Feng? Kehancuran tidak stabil segera mengarahkan salah satu bawahannya untuk menghubungi Si Feng. Setelah mencoba menghubungi Si Feng beberapa kali lagi, panggilan itu akhirnya terhubung. Bawahan Unstable Devastation kemudian menekan tombol multipihak yang memungkinkan orang lain untuk berpartisipasi dalam percakapan. Kamu siapa? Si Feng bertanya. Ye Feng, kamu akhirnya mengangkatnya. Saya memiliki rahasia penyamarataan kecepatan di tangan saya. Jika Anda tidak ingin menjadi musuh seluruh wilayah kota Sungai Putih, patuhi keinginan saya. Jika tidak, saya akan memposting bukti di forum resmi. Saya berpikir bahwa banyak guild akan tertarik dengan rahasia leveling rekan satu tim Anda, dan mereka akan pergi keluar untuk berurusan dengan Anda. Kali ini, perusahaan tidak stabil mengucapkan bagiannya dengan cepat, takut Si Feng akan menutup teleponnya lagi. Saya bertanya, siapa kamu? Apa gunanya semua omong kosong ini? Apakah kamu babi? Si Feng bertanya. Kamu babi. Semua orang di seluruh keluarga Anda adalah babi. Saya adalah kehancuran tidak stabil. Saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa rahasia kecepatan leveling tim Anda. Anda perlu memahami situasi Anda saat ini. Jika Anda berani terus berbicara kepada saya dengan nada seperti itu, saya akan mengungkapkan rahasia Anda ini kepada semua orang. Semua pemain di seluruh wilayah kota Sungai Putih akan memulai masalah, dan berbagai persekutuan besar akan memburu Anda untuk mempelajari rahasia Anda. Ketika itu terjadi, tidak akan ada lagi tempat untuk Anda di domain God. Perusahaan tidak stabil benci disebut Idirot. Sekarang Si Feng telah berulang kali memanggilnya babi, dia tidak tahan lagi. Jadi, kamu benar-benar babi. Halo, babi. Selamat tinggal, babi. Si Feng segera memutus panggilan, memasukkan ide karakter baru juga ke daftar hitam. Si Feng tidak pernah menjadi orang yang merasa terancam oleh orang lain, dan mengenai ancaman penghancuran tidak stabil, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Satu-satunya alasan dia tidak membiarkan Blackie dan Lonely Snow menampakkan diri adalah untuk menghindari masalah yang tidak perlu dari berbagai persekutuan besar itu, karena itu akan menunda perkembangan mereka.
Namun, jika memang ada kebutuhan untuk berperang, dia tidak akan mundur darinya. Faktanya, mereka semua bisa melakukannya jika mereka mau. Pemenang dan pecundang belum ditentukan. Tuan Api Hitam, sepertinya Anda telah menemui beberapa masalah. Sebagai sekutumu, mengapa kamu tidak membiarkan Twilight Echo menanganinya untukmu? Aquaros yang anggun tiba-tiba berjalan mendekat, tersenyum pada Si Feng saat dia menawarkan bantuannya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 182. Chapter 182 Petunjuk tentang Pembegal Dewa. Karena panggilan Si Feng telah disetel ke pribadi, orang luar tidak dapat mendengarkan percakapannya dengan perusakan tidak stabil. Namun, meskipun Aquaros tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Si Feng, dia bisa dengan jelas merasakan niat membegal yang terpancar dari tubuhnya. Untuk berteman dengan Si Feng, memperdalam hubungan mereka, Aquaros tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Karena itu, dia menawarkannya. Si Feng mengerti maksud Aquaros. Dia hanya tersenyum padanya dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu, Nona Aqua. Itu bukanlah sesuatu yang besar, hanya seekor lalat yang mengganggu yang bisa saya begal dengan tamparan kapan saja. Kita harus melanjutkan pembicaraan bisnis kita." Atas penolakan langsung Si Feng, Aquaros tidak bisa berbuat apa-apa selain mengalah. Setelah itu, keduanya kembali ke kamar pribadi mereka di restoran. Namun, pada saat ini, seorang pemuda laki-laki lain muncul di ruang pribadi. Orang ini adalah seorang ksatria dengan baju besi berat. Berdasarkan penampilannya, pria ini jelas sekali adalah seorang prajurit perisai tulang tergantung di punggungnya, ditambah dengan kapak perang berwarna hitam yang indah. Kedua peralatan ini tampak luar biasa, dan orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah peringkat rahasia perak. Apalagi pria ini mirip dengan Aquaros, di mana mereka berdua sama-sama level 9. "Kenapa kamu di sini, Brilliant?" Aquaros bertanya, terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. "Saya hanya khawatir orang lain akan mencoba menipu Anda, jadi saya datang untuk memeriksa Anda. Terakhir kali, Anda menghabiskan puluhan juta kredit dan mengembalikannya hanya dengan setumpuk kertas bekas yang tidak berharga. Insiden ini memicu ketidakpuasan banyak penatua. Kali ini, Anda menghabiskan sejumlah besar uang dan tenaga kerja untuk membeli berbagai biji dan material. Selain itu, Anda bahkan tidak memberitahu para tetua tentang tindakan Anda, mereka sangat marah sekarang. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa, paling tidak, Anda memerlukan persetujuan mereka di masa mendatang sebelum Anda mengambil tindakan." Petik 2. Kembalilah bersamaku dan tawarkan mereka penjelasan untuk saat ini. Jika tidak, para tetua itu akan membuat hidupmu sulit di masa depan. Pria bernama Brilliant Wargot menatap tajam Si Feng. Dia selalu memperlakukan Aquaros sebagai wanitanya sendiri. Sementara itu, Si Feng berkerudung hitam di hadapannya adalah karakter kecil, di bawah perhatiannya. Namun, karakter kecil ini justru berani berpacaran dengan Aquaros. Segera, Brilliant Wargot menarik tangan Aquaros, berniat untuk mengambilnya dari tempat ini. Si Feng hanya mengangkat bahu karena provokasi Brilliant Wargot. Dia sama sekali tidak keberatan dengan pria ber-IQ monyet ini. Dia hanya menganggapnya sebagai menonton pertunjukan monyet. Aquaros menepis tangan Brilliant Wargot, alis bulan sabitnya sedikit berkerut. Dia hanya berhasil mengamankan hubungannya dengan Si Feng setelah banyak kesulitan dan baru saja akan memasuki diskusi bisnis yang tepat. Dia tidak berharap Brilliant Wargot mengetahuinya dan benar-benar berlari untuk mengganggunya. Jika bukan karena dia dan keluarga Brilliant Wargot yang memiliki ikatan persahabatan, dia tidak akan memperhatikannya. "Brilliant, ada hal-hal penting yang ingin saya bicarakan. Kembalilah sendiri untuk saat ini. Adapun masalah tetua persekutuan, aku akan memberi mereka penjelasan saat aku kembali," kata Aquaros dengan tidak sabar. Untuk perdagangannya dengan Si Feng, dia selalu menggunakan uang dan orangnya sendiri. Para tetua persekutuan tidak memiliki hak untuk ikut campur, mereka juga tidak memiliki kemampuan. Belum lagi, dia adalah sesepuh kehormatan persekutuan, jadi posisinya mirip dengan mereka, mereka tidak punya hak untuk melibatkan diri dalam urusannya. Mereka hanya iri karena dia menghasilkan banyak uang, dan mereka semua ingin bagian pai. Melihat sikap Aquaros, Brilliant Wargot hanya bisa melepaskan usahanya. "Karena kamu tidak ingin pergi, aku akan tetap di sisimu untuk melindungimu. Itu akan menghancurkan ide orang lain untuk memanfaatkanmu." Brilliant Wargot melirik Si Feng, nadanya dipenuhi dengan niat buruk saat dia berbicara. Aquaros menjadi marah mendengar kata-katanya.
Dia dan Si Feng akan membahas rahasia dagang yang sangat rahasia, bagaimana dia bisa membiarkan Brilliant Wargot mendengarkan. Tidak, kamu harus kembali, Aquaros berbicara, nadanya dingin. Mendengar Aquaros, Brilliant Wargot menjadi semakin marah. Dia mengirim tatapan murka pada Si Feng, mengirim pesan ke Si Feng secara diam-diam. Saya adalah penatua Twilight Echo. Brat, lebih baik kau tahu tempatmu dan enyahlah. Aqua adalah mainan saya, jadi Anda tidak diizinkan untuk menghubunginya lagi. Anda harus mengetahui konsekuensinya jika saya menemukan bahwa Anda telah melakukan sebaliknya. Brilliant Wargot biasanya seorang tiran laki-laki, dan tidak ada yang berani menentangnya karena identitasnya. Setiap kali dia bertemu dengan suatu situasi, dia hanya perlu mengumumkan identitasnya, dan orang lain akan segera melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Sekarang setelah dia berbicara, Si Feng tidak terkecuali dalam hal ini. Setelah Si Feng melihat pesan ini, dia tanpa sadar tertawa. Tampaknya Brilliant Wargot ini datang untuk menimbulkan masalah tanpa memahami situasinya, mengatakan bahwa dia memiliki IQ seekor monyet memberinya terlalu banyak pujian. IQ aslinya mungkin bahkan tidak sama dengan seekor anjing. Dengan pangeran kaya raya di persekutuan, tidak heran. Dengan pangeran kaya raya di persekutuan, tidak heran Twilight Echo tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri di tahap awal permainan. Itu sebenarnya karena kehadiran si bodoh ini. Nona Aqua, aku punya sesuatu yang ingin kamu lihat, Si Feng tersenyum. Aquaros menjadi sangat penasaran. Apa yang harus ditunjukkan Si Feng padanya kali ini? Karena Brilliant Wargot berani mengancam Si Feng sedemikian rupa, Si Feng akan bertindak dengan baik. Dia meneruskan pesan Brilliant Wargot ke Aquaros. Si Feng ingin si bodoh ini tahu bahwa seseorang harus berhati-hati dengan kata-kata dan pesan mereka. Jika tidak, kecelakaan bisa terjadi. Wargot yang luar biasa, pergi dari hadapanku segera. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Saya pasti akan memberitahu paman dan bibi tentang masalah ini. Mengenai urusan pernikahan antara dua keluarga kita, jangan pernah memikirkannya mulai saat ini dan seterusnya. Kulit Aquaros langsung memucat saat dia membaca pesan itu. Dia sudah tidak menyukai Brilliant Wargot. Sekarang, belum lagi secara terbuka mencoba mengusir Si Feng, dia bahkan berani memanggilnya mainannya. Brilliant Wargot bingung. Bahkan sebelum dia bisa bertanya-tanya mengapa Aquaros ingin memutuskan hubungan mereka, dia sudah mengusirnya dari kamar pribadi. Aku minta maaf karena kamu harus melihat lelucon seperti itu, Aquaros meminta maaf. Tidak apa, saya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tidak memedulikan masalah sama sekali, Si Feng berkata, mari kita lanjutkan membahas tentang perdagangan kita, kalau begitu. Pada saat ini, Brilliant Wargot mulai mengutuk dengan keras di luar pintu, berkata, api hitam, dasar manusia kecil tercela. Anda benar-benar berani menjebak saya. Keluar dari sini sekarang juga jika Anda memiliki kemampuan. Saya menantang Anda untuk berduel. Yang kalah membersihkan level mereka kembali ke 0. Apakah kamu berani menerimanya? Petik 2. Apa? Anda dapat menjebak saya, tetapi tidak dapat menerima tantangan saya. Petik 2. Saat Si Feng dan Aquaros hendak melanjutkan pembicaraan bisnis mereka, Brilliant Wargot akhirnya menyadari. Ternyata Si Feng telah meneruskan pesannya ke Aquaros. Dia benar-benar tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Tindakan masa lalunya, yang tidak pernah mengecewakannya, sebenarnya tidak berguna melawan Si Feng. Namun, untuk menebus dirinya sendiri, dia hanya bisa bersikeras bahwa Si Feng telah menjebaknya. Tuan Api Hitam, saya benar-benar minta maaf tentang ini. Aku akan segera mengejarnya. Ini adalah pertama kalinya Aquaros menyadari bahwa Brilliant Wargot sangat menjengkelkan, IQ-nya bahkan negatif. Dengan adanya sistem dewa utama, bagaimana mungkin pemain dapat mengubah pesan dan ide orang lain? Tidak dibutuhkan. Saya memiliki kesalahan saya sendiri dalam hal ini, jadi biarkan saya mengatasinya. Si Feng bangkit dari kursinya, berjalan keluar dari kamar pribadi. Black Flame, dasar pria kecil tercela, akhirnya berani menunjukkan dirimu. Jika Anda seorang pria, terimalah tantangan saya. Jika Anda kalah, Anda akan menjelaskan kepada Aquaros bahwa Anda menjebak saya. Apakah kamu berani menerimanya? Brilliant Wargot mencemooh. Bagaimana jika kamu kalah? Si Feng tertawa. Hahaha, bisakah saya kalah? Brilliant Wargot sangat sombong. Dia mengeluarkan sebuah peta, berkata dengan nada menghina, jika kamu benar-benar cukup beruntung untuk menang, item ini akan menjadi milikmu untuk disimpan.
Saya hanya mendapatkan peta ini setelah saya mengorganisir sebuah tim yang terdiri dari ratusan elit untuk membegal seorang bos level 10 yang liar. Ini adalah satu-satunya barang yang dijatuhkan. Petik 2. Awalnya, Sifen tidak tertarik dengan peta yang dipegang Brilliant Wargot. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang domain Lord. Jika itu adalah peta yang diperoleh di negara lain, itu tidak ada artinya sama sekali baginya. Namun, saat Sifen melihat simbol Ashblade di bagian belakang peta, itu langsung membangkitkan minatnya. Pedang abu adalah tanda pembegal dewa. Biasanya, hanya item yang berhubungan dengan pembegal dewa yang memiliki tanda seperti itu. Tuan Api Hitam, Anda tidak bisa menyetujuinya. Dia adalah prajurit perisai, jadi dia memiliki keunggulan bawaan yang sangat besar saat berhadapan dengan kelas tipe fisik. Terlebih lagi, Diamond Guard yang dia pakai adalah set equipment misterius Iron level 9. Senjata dan perisainya juga merupakan item dengan peringkat besi misterius level 9, dan dia memiliki lebih dari 1400 health power. Selain itu, Brilliant Wargot memiliki teknik yang kuat, dirinya sendiri, bahkan 2-3 ahli kelas tipe fisik yang menyerang bersama tidak akan menjadi tandingannya. Aku harus buru-buru menghentikan si Feng. Itu hanyalah lelucon bagi swordsman untuk berduel dengan Shield Warrior. Selain itu, Black Flame hanyalah pemalsu, kecakapan bertarungnya adalah yang terbaik. Apa? Takut? Brilliant Wargot mengejek saat dia memelototi si Feng. Baiklah, aku setuju, si Feng tersenyum.